Selamat siang, saya Yulianita Artanti, NIM 18141006 dari Universitas Mercubuana Yogyakarta. Di video ini saya akan menjelaskan gambaran mengenai skripsi saya yang berjudul Pengembangan Media Pembelajaran Interaktif Berbasis Android untuk meningkatkan kemampuan berpikir kreatif siswa pada materi Teorema Pitagoras. Identifikasi masalah dari skripsi ini yang pertama, kurangnya media pembelajaran yang digunakan pendidik untuk meningkatkan kemampuan berpikir kreatif peserta didik dalam proses pembelajaran. Yang kedua, belum adanya pengembangan media pembelajaran berbasis Android yang dapat digunakan kapan saja dan di mana saja. Jadi, banyak pendidik sampai sekarang yang masih menggunakan media pembelajaran berupa buku. Sehingga siswa akan kesulitan dalam belajar ketika dia mau belajar di luar rumah. Tentunya akan menjadi beban barang yang harus dibawa oleh mereka. Sehingga dari pengembangan media pembelajaran dalam skripsi ini akan dikembangkan media berbasis Android yang bisa digunakan kapan saja dan di mana saja oleh peserta didik secara praktis. Mereka hanya perlu menginstalnya dalam smartphone mereka masing-masing. Yang ketiga, belum adanya pengembangan media pembelajaran interaktif yang melibatkan siswa secara langsung dalam penggunaannya. Karena media pembelajaran berupa buku cetak itu hanya akan bisa dilihat dan dibaca oleh siswa, sehingga siswa kurang interaktif. Maka dari media pembelajaran interaktif berbasis Android ini, siswa akan memberikan responnya secara langsung terhadap media pembelajaran, sehingga pembelajaran menjadi lebih interaktif. Kemudian, tujuan penelitian ini yang pertama, mengetahui fungsionalitas media pembelajaran interaktif berbasis Android pada materi Teorema Pitagoras. Yang kedua, untuk mengetahui kelayakan media pembelajaran interaktif berbasis Android pada materi Teorema Pitagoras. Dan yang ketiga adalah untuk mengetahui efektivitas media pembelajaran interaktif berbasis Android pada materi Teorema Pitagoras yang akan dikembangkan oleh peneliti dalam skripsi ini. Manfaat penelitian bagi peserta didik yaitu memudahkan peserta didik dalam memahami materi pelajaran dengan dibuatnya secara menarik dan interaktif. Kemudian menumbuhkan minat dan motivasi belajar peserta didik, dan yang terakhir adalah media pembelajaran interaktif berbasis Android menjadi salah satu alternatif bahan ajar untuk dapat meningkatkan kemampuan berpikir kreatif. Bagi guru, manfaat penelitian ini yaitu media yang dikembangkan dapat dimanfaatkan sebagai media pembelajaran oleh guru dan memotivasi guru untuk terus melakukan pengembangan. Terus, bagi peneliti, menjadi referensi ilmiah dalam pengembangan sebuah media pembelajaran, khususnya pada pengembangan media pembelajaran berbasis Android. Perangkat pengembangan aplikasi Android yang peneliti gunakan dalam skripsi ini ada 4 perangkat utama ya. Yang pertama, Microsoft PowerPoint. Jadi Microsoft PowerPoint ini digunakan untuk membuat bagian isi dari aplikasi tersebut. Kemudian yang kedua ada iSpring Suite 9, yaitu menu tambahan pada PowerPoint yang fungsi utamanya di sini adalah untuk menambahkan kuis bagi evaluasi peserta didik nanti. Yang ketiga ada website to APK Builder, yaitu untuk merubah file
dari PPTX karena tadi dibuatnya melalui Microsoft PowerPoint, kemudian diubah menjadi file APK, yaitu aplikasi. Dan yang keempat yaitu Java 8, yaitu aplikasi pembaca bahasa program. Jadi gambaran dari perangkat ini, yang pertama ada Microsoft PowerPoint dan iSpring. Nah, ini adalah gambaran sementara dari media pembelajaran yang akan saya kembangkan. Jadi di sini iSpring itu menjadi menu tambahan, akan masuk di tab dalam Microsoft PowerPoint. Ya, jadi isinya itu menu-menunya seperti ini dalam iSpring Suite 9. Dan di sini yang digunakan utama untuk menambahkan soal-soal yang nantinya akan menjadi evaluasi bagi peserta didik untuk mengukur pemahaman mereka. Terus yang ketiga ada website to APK Builder. Jadi gambarannya seperti ini. Ini gambaran dari website to APK Builder. Jadi fungsinya adalah untuk mengubah file menjadi file aplikasi. Jadi di sini nanti dituliskan judul dari aplikasi yang akan dibuat. Kemudian kita buka folder yang akan kita ekstrak dari PPT tadi di output directory. Kemudian di sini di change icon ini untuk memasukkan logo dari aplikasi yang akan dibuat. Jadi ini gambaran dari aplikasi website APK Builder. Kemudian yang terakhir adalah Java 8. Java 8 itu logonya seperti ini. Nah, seperti ini. Jadi Java 8 ini digunakan dalam website to APK Builder tadi. Jadi harus menggunakan Java 8 untuk membaca program agar bisa diubah menjadi file aplikasi. Jadi harus memerlukan Java 8 ini. Jadi itu gambaran dari perangkat yang saya kembangkan dalam mengembangkan aplikasi ini. Kemudian selanjutnya ada metode penelitian. Jadi jenis penelitian yang peneliti gunakan dalam skripsi ini adalah research and development atau penelitian pengembangan. Dan materi yang difokuskan adalah teorema Pythagoras kelas 8 semester 2 awal. Penelitian yang dalam pengembangan menggunakan model pengembangan EDDI yang dikembangkan oleh Dick and Carey yang memiliki 5 tahapan, yaitu analisis, design, development, implementation, dan evaluation. Jadi gambaran prosedurnya itu seperti ini. Nah, ini prosedur pengembangan media pembelajaran. Yang pertama, menurut EDDI, pengembangan EDDI tadi pertama adalah analisis. Di analisis ada 3 yang dianalisis, yaitu kompetensi yang harus dicapai peserta didik terkait materi teorema Pythagoras tadi, kemudian analisis materi, dan yang ketiga adalah analisis karakteristik peserta didik. Setelah dianalisis, kemudian dilakukan desain. Di desain ini kita ada penyusunan storyboard. Jadi storyboard itu adalah menyusun ide atau konsep yang akan dituangkan
untuk memberikan gambaran dalam aplikasi yang akan dikembangkan. Jadi menyusun gambaran-gambaran, ide-ide, isi dari aplikasi yang akan dikembangkan. Setelah itu ada development, yaitu tahapan pengembangan. Tahapan pengembangan ini dari penyusunan komponen media, kemudian pembuatan media menggunakan PowerPoint iSpring, lalu review dan edit media, dan ini menjadi prototipe yang pertama, yaitu gambaran dasar yang sudah jadi dari aplikasi itu. Lalu dilakukan validasi oleh ahli materi dan ahli media. Setelah sekiranya mendapat lampu hijau, lalu kita adakan revisi ulang, karena pasti akan ada saran-saran atau hal yang perlu ditambahkan atau dikurangi dari media tersebut. Setelah itu dilakukan uji coba, ini sudah ke tahap implementation, itu implementasi, kita uji cobakan kepada peserta didik secara langsung. Untuk mengetahui bagaimana fungsionalitas, bagaimana efektivitas, dan bagaimana media pembelajaran itu berpengaruh untuk siswa dalam meningkatkan kemampuan berpikir kreatif. Setelah itu, di tahap terakhir yaitu evaluation, ada evaluasi, kemudian disusun sebuah laporan. Nah, jadi itu prosedur penelitian ini. Kemudian instrumen pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan angket dan tes. Angket dibagikan kepada ahli materi, ahli media, dan peserta didik. Cakupan penilaian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, aspek yang dinilai oleh ahli materi dan aspek pembelajaran serta aspek isi. Kemudian yang B, maaf di sini sedikit kurang rapi. Yang B, aspek yang dinilai oleh ahli media adalah aspek tampilan dan pemrograman. Yang terakhir adalah aspek yang dinilai oleh peserta didik meliputi aspek penggunaan. Sedangkan tes yang dilakukan melalui pengerjaan kuis yang ada pada aplikasi produk. Nah, itu penjelasan dari gambaran skripsi saya yang akan saya kembangkan di kemudian nanti. Ada kurang dan lebihnya atau kesalahan tutur kata, saya mohon maaf. Semoga video ini dapat memberikan gambaran yang jelas kepada Bapak dosen. Sekian dari saya. Selamat siang dan terima kasih.